Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Regita Cahyani. Saya di sini akan menjelaskan PPT saya yang berjudul Tindakan Keperawatan pada Gangguan Kebutuhan Rasa Aman dan Nyaman pada Sistem Persarapan. Saya mendapatkan dua materi. Yang pertama adalah memasang restrain, yang kedua memberikan obat secara terapi. Yang pertama yang saya jelaskan adalah bagaimana cara memasang restrain. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu restrain. Restrain merupakan teknik menahan gerakan pasien dengan cara mengunci gerakan tangan atau kaki pasien sehingga memudahkan perawat. Adapun penggunaan restrain ini yang dimaksudkan agar pasien yang tidak kooperatif dapat menjalankan segala prosedur perawatan dengan baik. Pada umumnya, mengacu pada suatu bentuk tindakan menggunakan tali untuk mengekang atau membatasi gerakan ekstremitas individu yang berperilaku di luar kendali yang bertujuan memberikan keamanan fisik dan fisiologis kepada pasien. Selanjutnya saya akan memberitahu jenis-jenis restrain. Yang pertama itu bisa kita lihat seperti baju. Yang kedua seperti pengikat, dan selanjutnya itu dipasangkan kepada seseorang laki dewasa. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih tujuan memasang restrain ini. Yang pertama adalah untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan pada pasien agar terhindar dari bahaya fisik ataupun jatuh. Yang kedua, memudahkan melakukan pemeriksaan fisik dan tindakan yang aman bagi pasien dan petugas. Yang ketiga, membantu dalam melaksanakan uji diagnostis dan prosedur terapeutiknya. Adapun tujuan khusus pemasangan restrain ini, yang pertama membantu staf untuk memahami arti restrain ini. Yang kedua, membantu memberikan pelayanan yang terpusat kepada pasien, memastikan keselamatan pasien, dan meminimalisasikan penggunaan restrain ini. Selanjutnya, agar kita itu bisa memahami aspek etik dan hukum relevan dengan mengaplikasikan restrain. Selanjutnya, mengetahui langkah atau tindakan apa sih yang sebaiknya kita lakukan agar tidak terjadi kecurigaan penyalahgunaan tindakan restrain ini. Selanjutnya, memahami kondisi atau situasi yang memperbolehkan penggunaan restrain legal dan etis. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan restrain ini. Yang pertama, kita harus mengetahui kondisi gawat darurat. Restrain ini dapat dilakukan tanpa izin atau perintah dokter yang merawat terlebih dahulu. Namun, sesegera mungkin kurang dari 1 jam setelah melakukan restrain ini, perawat harus melaporkan pada dokter untuk mendapatkan legalistis tindakan baik secara verbal ataupun tertulis. Selanjutnya, intervensikan restrain ini dibatasi waktu, yaitu sekitar 4 jam untuk pasien dewasa, 1-2 jam untuk pasien anak. Selanjutnya, jangan lupa mengevaluasi, dilakukan setiap 4 jam untuk pasien dewasa, 1-2 jam pasien anak-anak. Waktu revaluasinya oleh dokter adalah 8 jam untuk usia dewasa dan 4 jam untuk usia anak-anak. Dan selama restrain pasien ini diobservasi, tiap 10-15 menit dengan fokus untuk observasi. Selanjutnya, adapun tujuan khusus untuk pemasangan ini. Yang pertama, membantu staf untuk memahami arti restrain. Yang kedua, membantu memberikan pelayanan yang terpusat kepada pasien. Yang ketiga, memahami aspek etik dan hukum. Yang keempat, mengetahui langkah atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan kepada pasien. Yang kelima, memahami kondisi atau situasi yang memperbolehkan penggunaan restrain. Selanjutnya, restrain ini boleh digunakan kepada pasien apa sih, dalam keadaan apa sih? Yang pertama, pasien yang membutuhkan diagnosa dan perawatan namun tidak bisa kooperatif dikarenakan suatu keterbatasan, misalnya pasien di bawah umur, pasien agresif atau aktif, atau pasien yang mengalami retardasi mental atau gangguan obat. Yang selanjutnya, pada pasien dalam keadaan bawah pengaruh obat, misalnya pasien yang memakan obat berlebihan atau pasien yang kecanduan narkoba. Dan selanjutnya, keamanan pasien atau orang lain yang terlibat dalam perawatan dapat terancam tanpa pengendalian fisik. Selanjutnya, adapun syarat penggunaan restrain ini.
Yang pertama, mendapatkan izin verbal dan tertulis dari orang tua atau wali yang dipercaya atau bertanggung jawab terhadap pasien tersebut dalam melaksanakan prosedur kegiatannya. Yang kedua, pasien gelisah atau tidak kooperatif karena beberapa penyebab baik fisik ataupun mental atau pengaruh obat yang menyebabkan pasien risiko tinggi jatuh. Selanjutnya, pada pasien yang mempunyai risiko tinggi jatuh pada pasien anak, dewasa, atau geriatrik. Selanjutnya, adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan restrain. Yang pertama, 1. Pasien kondisi gawat darurat, restrain dapat dilakukan tanpa izin atau perintah dokter yang merawat terlebih dahulu. Yang kedua, intervensi restrain dibatasi yaitu 4 untuk pasien dewasa 1-2 jam. Selanjutnya, adapun protokol pelaksanaan penggunaan restrain ini, yang pertama pada pasien yang memenuhi kriteria fiksasi, yang kedua mengisi informasi konsep secara umum, yang ketiga pengikatan fisik dapat dilakukan tanpa instruksi dokter, namun segera mungkin kurang dari 1 jam perawat melaporkan ke dokter untuk legalitas. Yang keempat, melakukan pengkajian fisik apakah ada cedera pada pasien atau apakah itu ada lebam. Yang kelima, pilih alat pengikat yang sesuai, aman, dan nyaman. Yang keenam, pengikat dilakukan minimal 3-4 orang. Yang ketujuh, pengikat dilakukan pada sisi tempat tidur dengan posisi terlentang. Selanjutnya, saya akan menyebutkan ada komplikasi restrain kepada pasien. Yang pertama, komplikasi fisik, diantaranya luka tekan, retensi urin, inkontinensia, dan sulit buang air besar, bahkan kematian pun dilaporkan. Yang selanjutnya, komplikasi psikologisnya adalah penurunan harga diri, bingung, pelupa, depresi, takut, dan marah. Adapun alat fiksasi yang digunakan dalam penggunaan restrain ini, yang pertama ikatan untuk tangan dan kaki, yaitu terbuat dari bahan katun panjang 1,5 meter. Yang kedua, digunakan untuk pasien gaduh atau gelisah atau tidak kooperatif yang menyebabkan risiko tinggi jatuh. Adapun macam-macam restrain, yang pertama line restrain, yaitu pergelangan tangan atau kaki. Yang kedua, mummy restrain, yaitu digunakan pada bayi atau bedong bayi. Yang ketiga, crib snatch atau box bayi dengan penghalang. Yang keempat, jaket restrain, yaitu sering dibilang jaket yang seperti baju tadi. Yang selanjutnya ada kelima, bell restrain, yaitu sabuk pengaman. Yang keenam, multi hand restrain. Ini seperti yang saya sebutkan. Yang ada kaki dan tangannya itu dinamakan line restrain, yang bedong pada bayi itu dinamakan mummy restrain. Yang ketiga itu crib snatch, yaitu seperti tempat tidur pelindung bayi. Yang keempat, crib snatch itu jacket restrain. Yang keenam, mid hand, yaitu digunakan pada tangan pada pasien. Selanjutnya, jangan lupa mendokumentasikan tindakan yang kita lakukan kepada pasien, yaitu untuk memantau secara kontinu guna memperhatikan kondisi pasien agar tidak terjadi lagi cedera pada pasien. Setiap pelaksanaan guna adanya tindak lanjut masalah yang terjadi. Dan jangan lupa dokumentasikan pada pelayanan pasien dengan pemasangan restrain diperlukan oleh pelayanan secara tim untuk bekerja dan berkomunikasi secara efektif. Baiklah, saya akan lanjut ke materi saya yang selanjutnya, yaitu pemberian obat secara terapi. Yang pertama, apa sih itu obat? Obat merupakan substansi asing yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia guna menimbulkan atau menghasilkan efek-efek pengobatan atau terapi. Dalam penggunaannya, tentu saja obat ini tidak boleh digunakan asal-asalan, apalagi jika sampai salah digunakan. Karena berdasarkan insting belaka, hal-hal tersebut tentu saja dapat membahayakan. Maka dari itu, sebelum memberikan obat dilakukan, alangkah lebih baiknya kita mengetahui bagaimana standar obat yang baik. Di antaranya adalah kemurniannya, yaitu bahwa obat mengandung unsur keaslian, tidak ada percampuran bahan kimia, atau tidak ada palsu belaka. Yang selanjutnya adalah standar potensi yang baik. Yang selanjutnya memiliki bioavailability, yaitu keseimbangan setiap senyawa di dalam obat, dan adanya keamanan dan efektivitas.
Yang kedua, kita juga harus memperhatikan reaksi obat. Karena reaksi obat ini dapat dihitung dalam satuan waktu paruh, yaitu suatu intervensi waktu yang diperlukan dalam tubuh untuk proses eliminasi, sehingga terjadi pengurangan konsentrasi setengah dari kadar puncak obat dalam tubuh. Selanjutnya adalah apa saja sih masalah yang dalam pemberian obat ini terhadap pasien? Yang pertama itu adanya pasien yang menolak pemberian obat. Yang kedua, kerusakan integritas kulit terganggu. Yang ketiga, disorientasi dan bingung. Yang keempat, menelan obat bukal dan sublingual. Yang kelima, alergi kulit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan konsep dan teknik pemberian obat melalui oral, sublingual, dan bukal. Yang pertama, pemberian obat melalui oral. Mungkin sudah tidak lain lagi kita dengar, yaitu pemberian obat melalui mulut yang dilakukan dengan tujuan mencegah, mengobati, dan mengurangi rasa sakit sesuai dengan efek terapi dari jenis obat. Apabila pemberian obat terbentuk tablet atau kapsul dari botol, maka tuangkanlah jumlah yang dibutuhkan ke dalam tutup botol dan pindahkan ke tempat obat. Jangan sentuh obat dengan tangan. Untuk obat berupa kapsul, jangan dilepas pembungkusnya.